Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Bersukacitalah saudara-saudara di dalam Tuhan. Itulah yang akan kusampaikan kepada saudara-saudara, karena anugerah rahmat dan kasih setia-Nya sangatlah indah di tengah kehidupan. Katakan amin. Shalom saudara. Salam sejahtera. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan. Itulah yang menjadi tema bagi kita. Aku akan angkat firman Tuhan ini dan yang akan kusampaikan kepada saudara-saudara dari kitab Yohanes pasal 15. Mari semua kita yang membawa firman Allah atau Alkitab silakan untuk membaca, dan ada juga kita sediakan saudara-saudara. Demikianlah firman Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting pada buah yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Demikianlah firman Tuhan yang aku akan sampaikan kepada saudara dari kebenaran firman ini tentang Allah, bahwa Dia adalah seorang pengusaha. Amin saudara. Saudara bisa bayangkan, karena di dalam dunia ini juga banyak yang disebut dengan nama pengusaha. Seperti itulah Allah. Bedanya hanya dengan usaha dari kontribusi dari apapun yang dikerjakan sebagai usaha dari Bapa di sorga, hanya tentang pokok anggur yang benar, yaitu kebenaran untuk mengubah manusia supaya jangan bertindak di dalam ketidakbenaran melainkan kebenaran. Itu maksudnya, itulah usahanya. Dan lagi saya harus beritahu kepada saudara-saudara, usaha yang lain adalah soal kuasa yang akan Dia mau untuk memiliki kita semua. Yang saya sebut adalah untuk mensejahterakan, untuk mempermuliakan, untuk mengangkat saudara-saudara menjadi saksi dan hamba-hambanya. Itu juga adalah usaha. Mari kita berikan tepuk tangan. Sebab usaha inilah maka Tuhan sampai dengan hari ini berbicara tentang pokok keselamatan. Amin saudara-saudara. Karena betapa malangnya gereja banyak, orang pun banyak dipanggil, tetapi tidak bekerja di tengah keselamatan itu, dan juga belum tentu juga mendapatkan keselamatan itu. Tapi hari ini saya sebagai gembala jemaat akhir tahun ini mau menyampaikan kepada saudara-saudara soal keselamatan itu, mau menyampaikan kepada saudara-saudara apa yang saudara-saudara terima itu. Saya ulangi, apa yang sudah saudara terima tentang keselamatan itu, memang itu harus dikerjakan, dipelihara, karena keselamatan itu diberikan kepada saudara-saudara adalah untuk menyelamatkan orang lain, termasuk menyelamatkanmu. Karena banyak tantangan, karena banyak di tengah-tengah domba-domba yang disebut dengan serigala, karena banyak musuh, karena banyak godaan, karena banyak daya tarik dari dunia. Shalom saudara-saudara. Dan disinilah keselamatan yang daripadamu yang engkau kerjakan adalah supaya semua tantangan kita menangkan. Amin saudara-saudara. Tetapi untuk Tuhan atau demi nama Tuhan, kita akan kalahkan. Sekali lagi, kita akan hancurkan malah kalau sesuatu itu berasal dari keiblisan atau setan atau apapun yang bermusuhan dengan Allah. Dalam saudara-saudara, kenapa saya harus katakan dalam? Karena Yesus mau mati untuk itu, untuk mengangkatmu menjadi anak-anak Allah, hanya karena Dia mau mati di hadapan Bapa di sorga, supaya bangkitlah Dia, dan di tengah Roh Kudus yang sudah diberi oleh Allah. Sedemikianlah usaha daripada Allah sempurna untuk mengerjakan di tengah-tengah setiap kita. Kusampaikan kepada saudara-saudara bagaimana usaha itu adalah
juga termasuk memelihara orang-orang percaya supaya jangan terkena maut atau jangan maju kepada kebinasaan. Amin, saudara. Saya mau katakan kepada kita sekalian supaya kita juga jangan menjadi sama seperti orang dunia. Kata Rasul Paulus mengingatkan kata firman Tuhan itu, hendaklah kita tidak sama dengan seperti orang dunia. Berarti apa yang dimaksud tentang hal itu? Soal usaha ini, saudara-saudara, bagaimana kita maju berpacu terus di dalam Kristus. Apa yang dia mau, apa yang dia inginkan, apa yang dia kerjakan, sampai-sampai dalam usaha itu, saudara-saudara, kita turut berusaha seperti itu hingga kita dapat melihat bekerja bersama-sama dan tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan. Berarti di tengah semua apa yang dia maksud kepada kita sekalian adalah supaya kita jangan kerja sendiri, supaya kita jangan mengerjakan sesuatu di luar Tuhan, supaya kita jangan melakukan segala sesuatu di dalam kedagingan, tetapi di dalam Dia, Yesus Kristus Tuhan kita, yang masih berbicara dan beracara sampai dengan hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan. Sebab itu, saudara-saudara, hari ini saya mau ingatkan kembali, masih ada kesempatan di dalam hidup ini untuk Tuhan yang lebih berbuah lagi, lebih berbuah lagi. Karena ini akhir tahun, saudara-saudara, harus ada introspeksi maksud saya. Shalom, saudara-saudara, supaya jangan ada yang terus mengurus speksi AJR, saudara-saudara. Harus introspeksi. Mari kita berkaca, kata firman Tuhan, bercermin. Mungkin di cermin itu yang kelihatan adalah engkau, saudara-saudara, sudah semakin tua. Tapi usaha apa yang kita kerjakan tidak juga tua-tua, tidak juga berbuah, tidak juga masak barangkali. Maka di tengah kita bercermin ini, ada yang sangat perlu adalah kita mengingat segala kekurangan yang ada di dalam tahun 2021. Kita kejar ke tahun 2022 menjadi sesuatu buah-buah yang terbaik yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Perhatikan, saudara-saudara, inilah pengajaran bagi kita setiap orang yang percaya untuk berbuah menurut firman Allah, yaitu saudara-saudara harus ada kerelaan. Kalau dipimpin Tuhan harus rela. No comment. Katakan amin, saudara. No comment. Kalau untuk Tuhan, kenapa no comment? Saya katakan begini, saudara-saudara, ada rahasianya. Tunjukkan nama mereka dengan firman, penuh pengertian, penuh kuasa Roh. Saya mengaku dengan apa yang Tuhan maksud. Itu maksudnya. Jadi tidak perlu komen. No. Amin, saudara-saudara. Itulah buah. Kalau saudara banyak komen, tidak berbuah ya. Kalau ada buah tidak jadi buah, apa kira-kira namanya itu, saudara-saudara? Belum dipikirkan apa kira-kira kalau buah tidak jadi menjadi buah. Shalom. Kalau di kampung kami dibilang mutik daun. Bahasa Indonesianya itu apa? Gugur sebelum bergugur. Dan itu kita lihat memang banyak, saudara, dari buah-buah yang ada. Karena apa? Ada pohon kandes di depan itu, saudara-saudara, satu contoh. Kok hitam kandes itu? Lalu makin bengkok begini, saudara-saudara. Hampir-hampir tidak seperti yang kita harapkan. Lalu aku datang ke situ dekat. Rupanya ada semut-semut yang hitam itu sampai di atas. Wah, saya pun harus kerja ekstra. Aku ambil kain lap bercampur sabun, ku sabuni. Itulah yang ada
semuanya tersiksa dia karena adanya virus-virus di tengah kehidupan. Aku sampaikan kepada saudara yang pertama adalah mari kita berinvestasi pada pekerjaan kita. Amin saudara. Shalom. Saudara pernah dengar tentang investasi? Investasi itu adalah modal dan kepercayaan. Coba kita saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan yang mau berbuat dan ikut dalam usaha Allah perlu berinvestasi. Apa sebenarnya saudara-saudara? Dari setiap persembahan kita, buatlah itu sesuatu investasi. Bukan sekedar untuk membeli seperti kepada tukang parkir. Itu juga investasi. Supaya saudara-saudara pun bisa dipercaya. Tahun 2022 lakukan itu. Amin saudara-saudara. Kalau kita lakukan kira-kira bagaimana? Apakah berkurang amplop atau berkurang dari hasil tenaga kerja kita dan keuangan kita dengan baik-baik, saudara-saudara? Bukan bacaan firman Tuhan ini. Tidak. Matius 6 ayat 20 berkata begini, dengan baik-baik, saudara-saudara. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ingat dan kamu tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tentang apakah yang dimaksud ini saudara-saudara? Ya sebagaimana saudara bisa menabung. Demikianlah saudara-saudara, kalau untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan itu, benar-benarlah menabung ke sorga. Dan ingat saudara-saudara, kita perlu berinvestasi di sorga. Kalau ada malaikat sedang memeriksa saudara-saudara persembahanmu, wah, apa ini cuma parkir? Dan mungkin ini jujur ini saya katakan, aku kan hamba Allah. Tuhan pun akan berbicara. Itu mungkin bukan persembahan. Shalom. Ya. Karena namanya persembahan itu adalah menabung di surga. Sekarang ini kalau kita membuka buku tabungan, kira-kira bagaimana saudara-saudara? Kan di atas. Mana bisa 200 perak? Mana bisa 20.000? 250.000. Entah sekarang ini sudah naik. Karena ini kan canggih di dalam zaman ini saudara-saudara. Kalau berbicara soal investasi, uang yang dibicarakan. Sehari ini juga firman Tuhan berkata, tabunglah. Saya ulangi. Dikatakan, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga menang dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Apa maksudnya lagi yang kedua ini? Adalah lebih aman, saudara-saudara. Saya akan bahasakan soal keamanan itu, saudara-saudara. Kalau kita punya investasi ke surga, surga punya urusan yang lebih erat dengan orang yang sedang berinvestasi. Saudara harus camkan ini, saudara-saudara. Ini satu contoh. Kenapa sih saya harus dipanggil oleh Tuhan? Sudah bagus-bagus menjadi pengusaha, kontraktor lagi di PT Bidang Pati. Oh, mulai membeli mobil, mulai membuat rumah. Tapi tidak pernah lupa saya untuk bekerja. Gebiyan dari kabar adalah satu-satunya mungkin saya adalah yang selalu berkorban untuk pekerjaan itu. Tapi lebih daripada itu adalah kasihan. Kenapa saya harus dipanggil lagi buat pekerjaan Tuhan? Saya harus katakan kepada saudara-saudara, aku punya hubungan investasi dengan Tuhan. Dia lebih berharga, saya lebih berharga di mata Tuhan daripada yang lain. Kenapa? Karena saya berkorban. Amin, saudara. Satu kata yang saya sering minta kepada pengantin kalau saya melayani, Kristus yang mati tersalib itu, katakan sepatah kata tentang apa dia mati tersalib bagi jemaat.
Belum pernah. Belum. Tentang apa? Satu kata. Kristus yang mati tersaji. Berkorban. Jemaat Tuhan yang diselamatkan ini harus berkorban. Amin, saudara. Yesus yang berkorban. Dari mana sih korbannya? Saya mau ke rahasia. Allah punya ajar, Allah punya karya. Dan aku akan katakan kepada saudara-saudara, tak sedikit pun dirasakan sakitnya, walau dia di atas kayu salib. Manusia yang melihat itu memang sakit, sakitlah. Badannya yang merasakan memang sakitlah. Tapi saya harus beritahu kepada saudara-saudara tentang pekerjaan Allah. Dia tidak mengalami sakit seperti sakit manusia di tengah sakit itu. Kenapa? Karena Allah yang bekerja. Karena itulah investasi Allah, Yesus Kristus, kepada saudara, sehingga ada anak-anak Tuhan yang tercatat di dalam buku kehidupan. Bagi saudara-saudara yang sudah tercatat di dalam buku kehidupan itu, sebenarnya maksudnya adalah supaya saudara-saudara ikutlah berinvestasi. Amin, saudara-saudara. Jangan uang aja, uang Tuhan. Amin, saudara. Amin, saudara. Sikit-sikit uangmu. Kayak orang sedang kuat, kau punah. Shalom, saudara-saudara. Saya berani mengatakan itu karena saya pun juga adalah jemaat sebentar. Menerapkan firman Allah, berkorban di dalam pekerjaan Tuhan, dan hidup untuk Tuhan. Ini investasi. Kedua, berkarya bagi Tuhan. Shalom, saudara-saudara. Tadi pagi saya mau beritahu kepada saudara-saudara, ada rencana Tuhan. Saya sebutlah supaya saudara-saudara memandang jauh ke depan. Ada bangsa Israel dipanggil daripada bangsa-bangsa yang lain. Beda. Kenapa beda? Harus saya katakan kepada saudara-saudara, karena bangsa Israel itu adalah dipanggil khusus dan untuk menjadi teladan. Dan nampak saudara-saudara bahwa apa yang disebut dengan bangsa itu adalah diurapi, diberkati, dan menjadi orang yang luar biasa daripada yang lain. Saya katakan kepada saudara-saudara, Tuhan punya rencana seperti itu kepada saudara-saudara sebagai anak-anak Allah. Berikan tepuk tangan bagi itu. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan Yesus. Camkan ini saudara-saudara, rencana Tuhan dan rencananya yang indah bagi saudara-saudara, supaya di tengah setiap kita pun pintar untuk mempergunakan waktu, pintar untuk mempergunakan keuangan, pintar untuk mempergunakan dari setiap kesempatan, pintar untuk mempergunakan sebagai anak-anak Allah. Pintarnya bagaimana? Aku akan sebut begini saudara-saudara, tentang bangsa itu sangat-sangat dikasihani Tuhan. Satu kali ada zamannya, zaman Ahasiweros, yang ada di dalamnya adalah Daniel sebagai hamba Allah di dalam. Tapi waktu itu adalah yang muncul atau yang terlihat Mordekai dan Esther. Ahasiweros punya semua kekuatan dan kuasa dan yang lain sebagainya. Di tengah bangsa itu ada orang Israel. Sementara Haman sedang meminta surat dan dimeteraikan dengan cincinnya untuk memburu dan membinasakan orang-orang Israel. Dengar baik saudara-saudara, jadikah dia dibunuh bangsa itu karena Allah sedang beracara kepada Mordekai? Amin, saudara-saudara. Allah juga berbicara kepada Esther. Mordekai bilang, tahukah engkau, walau engkau sekarang sudah menjadi putri raja, bahwa bangsa kita Israel ini mau dipunahkan? Tahu Pak Tua katanya kepada Mordekai, hanya bagaimana aku untuk
meminta kepada raja, berdoalah, berpuasalah untukku supaya bisa menghadap raja. Shalom saudara, ini satu karya yang saya harus sampaikan kepada saudara-saudara, supaya kita pun jemaat Tuhan ini punya satu doa, punya satu misi, punya satu karya kita. Amin saudara-saudara. Satu doa kita, satu catatan di tengah pelajaran. Dan hari ini aku akan bilang saudara-saudara, introspeksi. Shalom saudara-saudara. Ikutkah saudara maksudnya doa puasa? Justru di tengah hari doa puasa itu hari Rabu dan hari Kamis itu, Rabu dan Kamis itu, saudara membeli paha ayam atau sop, apa namanya itu, sop sidempuan itu, palimbong, ikan, entah apalah saudara-saudara, sementara jemaat yang lain sedang berpuasa. Ini pun berkata, oh Tuhan, tapi tidak ada yang didengar. Bisa didengar saudara-saudara, bisa. Tidak ada yang ikut berdoa dan berpuasa. Justru saudara-saudara mengasih ikan asin, ikan mas. Nanti saudara-saudara, Mordekai berpuasa. Dia sebenarnya adalah termasuk staf dari Raja Ahasiwerus. Ester pun berpuasa. Semua bangsa-bangsa itu berpuasa. Maksud saya orang Israel berpuasa supaya jadi satu pergolakan rencana Allah saja, bukan yang lain. Iblis pun tidak bisa bekerja, karena iblis sedang bekerja kepada Haman. Masa dia buat juga sulah diam untuk menyulahkan yang namanya Mordekai. Diam-diam dia kecemburuan dan lain sebagainya tidak mungkin, karena dia selalu ada di tengah istana itu. Dia bangsa Israel atau orang Israel. Haman kerasukan, membuat sendiri sulah. Diam penyaliban. Tibalah saatnya setelah berpuasa. Ini saya harus katakan kepada saudara-saudara, satu karya yang agung. Maka Ester pun berkata, aku akan menghadap raja, apapun yang akan terjadi. Mari kita berikan tepuk tangan. Maka dia menghadap raja, mengangkat tangan, dan raja pun berkata, apa yang engkau mau? Setengah dari kerajaan ini Ester akan kuberikan kepadamu. Ya Tuan Raja, sebenarnya. Shalom saudara. Waktu makan raja, apa rupanya Ester yang mau kulakukan? Setengah dari kerajaan ini. Mulai saudara-saudara, Roh Tuhan yang bekerja. Untuk besok kita perjamuanlah, tapi ikutkanlah hanya dengan hamba. Datanglah hamba, pakai jas dan pakai jaket. Cuma aku yang diundang raja. Dengan baik-baik kita akan belajar soal kedagingan ini, saudara-saudara. Dia tidak ikut berpuasa. Amin saudara-saudara. Sebab dia juga bukan bangsa Allah. Kalau diundang pun dia ada niat untuk dibenarkan dia. Tapi karena ketika dia sudah dalam keadaan kesetanan dengan baik-baik, saudara-saudara, shalom. Dia pun bangga, lupa akan apa yang sedang direncanakan tentang rencananya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Maka dikatakanlah, Ester, apa yang kau minta? Katakan, ini hambamu ini mau membunuh bangsaku. Bagaimana aku bisa menjadi putri, menjadi pengikut raja? Shalom saudara-saudara.
Dia masuk lagi, dilihatnya lah bahwa Haman sedang sujud-sujud kepada putri Sion yang namanya Esther, ratu dari raja ini. Lalu dilihatnya, oh makin digagahi pula Esther. Matikan dia, bunuh dia, tarik dari situ, bunuh dia. Oh sudah ada sudah yang dibuat, sulahkan dia. Makanya dia termasuk adalah iblis yang disalibkan. Itulah habislah dia. Raja masih meminta lagi kepada Esther. Esther, apalagi yang kau minta? Hari ini aku akan mau katakan saudara-saudara, karya Allah di tengah-tengah setiap kita ditarik dan mau untuk bersanding, bercakap-cakap, mendekat. Itulah yang aku akan bahasakan kepada saudara-saudara, bahwa Tuhanlah yang mengerjakan. Katakan lagi kepada Esther itu, apa lagi Esther? Supaya kami membunuh semua keluarganya juga. Ada 10 keluarganya aman, termasuk juga mereka. Cabutlah mentera itu. Selanjutnya saudara-saudara, buatlah bangsa kami ini menjadi bangsa yang diberkati dan punya perhatian di hadapan raja. Lakukan, buat suratnya dan dimeteraikanlah dengan cincin raja Ahasiwerus, dan jayalah bangsa Israel pada waktu pemerintahan. Mari kita berikan tepuk tangan. Shalom. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Yesus. Saudara dan saya diinginkan Tuhan untuk berkarya. Amin saudara. Jangan punya pikiran-pikiran yang lain. Kalau berkarya bagaimana adalah bersama dengan Tuhan. Itu yang saya katakan kepada saudara-saudara. Sehingga berkarya itu hari ini ku ajak saudara-saudara. Kita kan ada pos PI, amin saudara. Di tahun 2022 aja, supaya fokus kita kepada Natal yang akan datang. Supaya jangan sayang yang sudah menjadikan jas, ya kan? Natal ini saudara-saudara pakai jasnya ya, amin, amin. Shalom. Mana Paul? Pakai jas yang mana? Oh, ya. Pakai jas semua. Yang belum pun punya jas, pakai jas semua. Natal ini saudara-saudara perlu di Natal inilah kita mau perlukan itu saudara-saudara. Mulai minggu ini kan ini sudah Natal nih saudara-saudara, pakai jas, amin. Gak apa-apa bersaing dengan pendeta, amin saudara. Gak apa-apa, justru saya senang. Dan ada banyak perombakan yang harus kita buat, mengacu kepada pos PI yang dimaksud saudara-saudara. Coba kita juga sama-sama lah pergunakan jas ke sana, amin saudara. Enak kan dalam pemberitaan ini nggak baik. Oh, saudara pun pendeta itu pasti bilang, Pak pendeta, maksudnya apa itu ke depan? Karena pakai jas. Shalom saudara-saudara. Ya memang nggak salah dia mengatakan itu pendeta. Berbolan, pakai jas ya. Haleluya. Pakai jas semua. Ibu-ibu pun pakai jas. Natal kok. Amin saudara-saudara. Supaya gereja kita pun bona fide. Semua hamba-hamba Allah, semua orang yang berinvestasi, semua mau berkarya. Sehingga tahun 2022 saudara-saudara, penginjilan kita prioritaskan saudara-saudara. Bukan sekedar didoa-doakan lagi, melainkan adalah kita laksanakan. Amin saudara. Amin. Karena sudah berinvestasi itu maksudnya saudara-saudara, ya janganlah bilang biarlah orang itu di sini, tapi sisihkan. Satu bangsa Amerika saudara-saudara pernah dikerjakan oleh Roh Kudus, bahwa ibu-ibu di sana hampir
30% menyisihkan keuangannya setiap kali pulang belanja dimasukkan ke dalam tabungan dan dipersembahkanlah setiap bulan kepada hamba Tuhan dalam hal penginjilan. Itulah makanya terjadi kegerakan pembangunan rumah di Amerika 20 tahun yang lalu sampai dengan sekarang ini, saudara-saudara. Bagaimana dengan kita? Shalom, shalom. Ingat itu, saudara-saudara. Jadi supaya kita berkarya di dalam pos PI kita juga untuk semarak pujian dan penyembahan, pengagungan bagi Tuhan. Amin. Maksudnya di tempat ini, saudara-saudara, ya, investasikanlah pujian dan penyembahanmu. Amin, saudara-saudara. Artinya jangan ada datang ke dalam gereja ini hanya diam-diam aja. Kiri kanan sudah menyembah, sudah berbahasa roh, dia masih berbahasa sendiri. Tak ada pujian dan penyembahan. Shalom. 2022 kita mau bangun. Amin, saudara-saudara. Mungkin ada orang yang berkata ini panas. Shalom, saudara. Baik, kita akan doakan. Bukan kita doakan lagi. Ayo eksekusi. 3 lembar lagi AC. Itu sudah dicuci semalam, saudara-saudara. Sudah pasti bersih. Artinya sudah pasti. Apa lagi? 1 di sini, 3 di sana, 1 di sini, sudah. Supaya ini kita semua. Sehingga jangan ragu-ragu untuk goyang. Urataka, urataka, urataka. Amin, amin, amin. Amin. Pujian pengagungan bagi Allah adalah semua dengan bahasamu, dengan gerakmu, dengan bahasamu. Itu yang paling penting, Tuhan mau. Bahasa-bahasa yang baru oleh rohmu menyala-nyala kepada Tuhan. Tidak bahasa-bahasa biasa. Dengan baik-baik. Shalom, saudara-saudara. Buktikan bahwa seluruh kepenuhan roh akan merubah kita. Dalam perubahan itu adalah semua sebenarnya soal roh. Dengan baik. Eladinya dikikis. Ambisi dikikis. Itu maksudnya dipenuhi dengan roh. Roh Tuhan berkuasa. Dikuasailah kita. Katakan amin. Itu terjemahannya. Sampai begini, saudara-saudara, kejadiannya. Saya akan bacakan Mazmur 126 ayat 5 berkata begini. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Amin, saudara. Shalom. Perhatikan baik-baik ini firman, saudara-saudara. Yang dimaksud adalah marilah kita bersorak-sorai dan mencucurkan air mata. Ini semua adalah tentang Tuhan dan bagi Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan atas hidup kita. Bertanda kalau kita dipenuhi dengan roh. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya memberitahukan kepada saudara-saudara tentang kasih karunia roh yang diberikan. Ternyata saya catat karena penting, saudara-saudara. Ini menjadi ayat pas bagi kita. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Artinya ini, saudara-saudara, ayat mas adalah inilah kejadiannya. Dan bahasa literal menjadi satu definisi, saudara-saudara. Kalau kita dipenuhi dengan roh Tuhan atau diberi dengan kasih karunia roh, kasih karunia. Mari kita baca 2-3 ya. Kasih karunia tidak sia-sia, sebaliknya aku bekerja lebih keras daripada mereka semua yang lain. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku adalah sebuah satu karya oleh Roh Kudus nampak nyata. Karena orang-orang yang tidak bisa dipenuhi dengan Roh Kudus atau tidak bisa dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak ada ketaatan sedikit pun tentang Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus, maka itulah yang disebut dengan sia-sia.
sia-sialah berkat Tuhan padanya, sia-sialah waktu yang diberikan padanya, sia-sialah pengetahuannya, sia-sialah kejayaan, kehormatan dan lain sebagainya yang diberikan kepada saudara-saudara. Hanya karena adalah saudara hanya mempergunakan untukmu. Kembali lagi kepada seperti orang-orang yang ada di tafsir. Tapi kasih karunia diberikan kepada kita dengan baik. Shalom saudara, shalom. Kasih karunia roh diberikan kepada saudara-saudara supaya saudara bisa berkarya. Mudah dan luar biasa hasilnya. Yang terakhir saudara-saudara, saya rindukan yang ketiga ini supaya kita menjadi seperti Yesus. Amin saudara. Shalom. Menjadi seperti Yesus. Ada tertulisan, ada Roma pasal 8 ayat 31. Karena kita supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, menjadi serupa dengan Yesus Kristus Tuhan. Yang aku akan sampaikan kepada saudara-saudara, ternyata untuk menjadi serupa dengan Yesus ini, satu kata yang mau saya tanam saudara-saudara adalah supaya kita setia seperti Yesus. Amin. Amin saudara. Dan supaya menjadi predikat yang ada pada Yesus, menjadi predikat kita dan menjadi keteladanan di tengah-tengah kita. Amin saudara-saudara. Shalom. Ada banyak hal yang saudara akan belajar tentang Yesus. Bangun paginya doa, tidak terus makan pisang atau tidak makan yang lain, dengan baik-baik saudara-saudara. Jadi saya katakan Yesus teladan setia kepada Bapa di surga yang wajib kita akan teladan. Aku akan memberikan contoh saja kepada saudara-saudara, orang yang setia di hadapan Tuhan walaupun tantangan banyak. Saya sebutlah Musa. Alkitab juga berkata tentang Musa yang akan muncul di akhir zaman. Yang dimaksud sebenarnya adalah saudara-saudara yang menjadi seperti Yesus itu minimalnya menjadi seperti Musa. Apakah yang dimaksud tentang Musa dengan baik-baik saudara-saudara? Dia setia tentang Allah untuk membawa keselamatan kepada bangsa itu. Karena itulah panggilannya. Hingga apapun yang terjadi, dia kerjakan saudara-saudara. Shalom. Musa. Mereka berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kemudian Yesus ini berkata dalam firman Tuhan begini. Inilah ayat yang terakhir. Musik boleh datang ke depan. Berkata begini. Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mari kita merenungkan firman ini saudara-saudara, untuk memperbesar, memperbanyak pengertian di tengah saudara yang sedang merenungkan. Demikianlah firman Tuhan 2:3 ya. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap umatnya. Mari kita bangkit semua berdiri. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu